Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua daripada kajian kedua daripada kitab Safinatun Najah, kita akan membaca tentang mulai dari faslun fi arkanil Islam, yaitu fasal pada menyatakan rukun-rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, pertama bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan illallahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Asy-syahadah di sini atau bersaksi di sini maknanya at-tayaqqun wal i'tiqad, yaitu berkeyakinan dan beriktikad. Berarti kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah bersyahadat. Meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, berarti kita sudah bersyahadat. Adapun la ilaha illallah ini disebut dengan syahadat tauhid, dan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah syahadat Rasul. Yang selanjutnya daripada rukun Islam, wa iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Mendirikan salat, al-iqamah atau mendirikan salat itu artinya mulazamah, yaitu terus-menerus istiqamah melaksanakan salat yang 5 waktu. Sementara salat itu adalah yang disebut dengan salat secara bahasa yaitu doa, yaitu doa. Sedangkan secara istilah yaitu aqwalun, perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna daripada mendirikan salat ini maksudnya adalah terus-menerus atau istiqamah untuk melaksanakan ibadah salat dengan menjalankan segala rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Yang ketiga daripada rukun Islam, ita'iz zakat. Wa ita'uz zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, baik itu zakat harta ataupun zakat mal. Berarti maksudnya di sini adalah mengeluarkan zakat yang memang berhak, yang wajib dia keluarkan, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Yang keempat daripada rukun Islam itu puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi, dan berhaji bagi yang mampu. Ini adalah rukun Islam yang kelima. Yang selanjutnya faslun arkanul imani sittatun, rukun-rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Maksudnya adalah keimanan itu tidak akan pernah menjadi benar atau menjadi sesuatu yang mantap kecuali dengan kita meyakini keimanan ini, meyakini iman yang rukun iman yang 6 ini. Pertama, antu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan percaya juga kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan percaya juga kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah, dan kepada qadar Allah atau ketentuan baik atau buruknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah wajib kita sebagai orang yang mukallaf, orang yang dibebani oleh hukum syarak, yaitu kita yang sudah balik, untuk mengenal akidah Islam, meyakini sifat-sifat Allah, baik itu yang wajib atau yang mustahil dan yang jaiz. Begitu juga kita wajib juga percaya kepada para malaikat Allah. Dan malaikat Allah itu ya jumlahnya sangat banyak, yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, ya, bisa dan diberikan kemampuan untuk merubah bentuk dengan berbagai macam bentuk, itu malaikat. Sedangkan jumlah malaikat itu tidak diketahui kepastiannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat pada Allah sekalipun. Apa yang dia diperintahkan kepadanya maka dilaksanakan, langsung dilaksanakan. Nah, cuman yang wajib kita percayai itu ada 10 malaikat yang disebut. Pertama namanya Jibril. Jibril ini yaitu yang menyampaikan wahyu. Dan Jibril ini merupakan malaikat yang paling mulia. Yang kedua Mikail, yaitu malaikat yang menurunkan hujan. Wa Israfil, dan yang ketiga malaikat Israfil yaitu yang meniup sangkakala. Israel, yang selanjutnya Israel, yaitu malaikat yang mencabut nyawa. Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang bertanya di alam kubur. Raqib dan Atid itu adalah malaikat yang menulis amal kebaikan manusia dan menulis amal kejelekan manusia. Terus selanjutnya daripada malaikat itu namanya malaikat Ridwan. Sedangkan malaikat Ridwan ini adalah penjaga pintu surga, yang menjaga pintu surga. Sedangkan malaikat malaikat Malik itu yang menjaga pintu neraka. Nah, itu mengenai malaikat-malaikat Allah. Sedangkan selanjutnya kitab-kitab Allah SWT yang wajib kita percayai itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya. Ya. Sebenarnya jumlah daripada kitab-kitab itu adalah mencapai 104 kitab. 104 kitab. Yang 104 kitab ini diturunkan kepada Nabi Syith, itu jumlahnya 50. Ya. 50 diturunkan kepada Nabi Syith, 30 diturunkan kepada Nabi Idris, 10 diturunkan kepada Nabi Adam, 10 juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan diturunkan kepada Nabi Musa itu 1 Taurat, kepada Nabi Dawud itu Zabur, dan kepada Nabi Isa yaitu Injil, dan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan keimanan yang keempat yaitu percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa itu Rasul? Rasul itu adalah Rasul itu humul anbiya alladzina umir bitablighi ma auhallahu bihi ilaihim. Yaitu manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, dan dia diberikan wahyu, diangkat sebagai nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, itu adalah rasul. Sedangkan nabi bedanya adalah kalau nabi itu diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Ya. Berapa jumlah rasul itu? Disebutkan di dalam kitab Nailur Raja. Jumlah rasul itu cukup banyak ya, yaitu 313 yaitu 313. Bahkan ada yang mengatakan 315. Cuman yang wajib kita imani itu kan mulai dari ada 25 yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Uzair, Isa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani. Cuman yang paling afdal daripada yang semua itu adalah ada namanya Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu jumlahnya ada 5, yaitu pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu disebut dengan Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki kesabaran tingkat tinggi, ya, diberikan kekuatan tingkat tinggi. Ya. Itu adalah Nabi dan Rasul. Begitu juga kita wajib percaya ya dengan hari akhirat, hari pembalasan, bahwa hari akhirat itu benar-benar akan terjadi. Apa itu hari akhir? Hari akhir itu dihitung dari sejak orang itu meninggal dunia sampai hari kiamat terjadi. Itu disebut hari akhir, mulai sejak orang itu meninggal dunia sampai
hari akhirat. Dan di hari akhir ini kan banyak yang wajib kita imani seperti tentang mizan, timbangan, sirat, surga, neraka. Itu memang benar ada, nikmat kubur, azab kubur, pertanyaan munkar dan nakir, itu sebagian daripada percaya kepada hari akhir. Yang selanjutnya adalah kita wajib percaya yaitu dengan qadar Allah, qadrihi wa syarrihi, al-qadr khairihi wa syarrihi, itu dari Allah. Ketentuan baik atau buruk itu memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ditentukan Allah tidak terjadi. Yang ditentukan Allah akan terjadi, maka akan terjadi. Baik itu kebaikan atau keburukan, itu adalah takdir Allah. Allah yang menentukan keduanya sebelum diciptakan makhluk. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini, baik yang baik atau buruk, itu adalah merupakan qada, ditentukan dengan biqada'i wa qadarihi wa iradati, kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Ya. Faslun wa makna la ilaha illallah. Ini satu fasal pada menyatakan makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Ya, maknanya la ma'buda, tidak ada yang disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, pada yang sesuatu yang ada, illallah. Ya, maknanya, makna kalimat la ilaha illallah itu ya la mustahaqqa lil ibadah illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kata-kata bihaq di sini, la ma'bud bihaqqin, la ma'bud bihaqqin, tidak ada yang disembah yang benar-benar disembah itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang karena ada juga kesesembahan yang tidak benar. Ya, itu banyak sekali, seperti orang menyembah jin, menyembah patung, menyembah bintang, menyembah asnam atau menyembah berhala. Faslun, kita cukupkan sampai di sini. Faslun fi alamatil bulughi, wallahu a'lam.